Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Purnawati dengan NIM D0121046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah analisis 3 skripsi karya ilmiah penelitian kuantitatif disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis hasil studi di SD dengan dosen pengampu Ibu Risdiana Andika Fatmawati, MPD. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Dengan membedah skripsi penelitian, kita dapat menemukan argumen-argumen, metode, temuan, serta implikasi yang dapat memberikan wawasan dan dampak bagi komunitas ilmiah maupun masyarakat umum. Adapun skripsi yang dianalisis adalah artikel penelitian kuantitatif. Skripsi tersebut mengangkat isu-isu yang relevan dengan topik penelitian dan menawarkan metode penelitian serta temuan yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Melalui skripsi ini, kita dapat mengevaluasi apa saja yang ada pada penelitian tersebut, serta penulisan karya ilmiah yang tepat, dan merumuskan kesimpulan yang dapat menjadi landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun topik bahasannya, yang pertama, bagaimana analisis penelitian kuantitatif. Yang kedua, bagaimana analisis dari penelitian kuantitatif. Tujuan penulisan analisis ini, yang pertama, untuk mengetahui analisis penelitian kuantitatif. Yang kedua, untuk mengetahui analisis hasil dari penelitian kuantitatif. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama, analisis skripsi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2019 adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada sifat positif sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, serta sistematis. Adapun untuk analisis skripsi yang pertama, berjudul Pengaruh Mode Pembelajaran Take and Give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS kelas 5 SD Al-Islah Rejeni tahun 2018. Untuk poin yang pertama, yang dianalisis adalah bagian judul. Berdasarkan hasil analisis dengan judul yang dicantumkan, sudah sangat jelas dalam menggambarkan penelitian yang akan dilaksanakan. Pada judul tersebut juga sudah tertulis kemana dan apa yang akan peneliti lakukan untuk kedepannya. Yang kedua, paparan latar belakang masalah. Penelitian memaparkan latar belakang mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Peneliti juga memaparkan terkait teori maupun temuan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang akan diangkat oleh si peneliti. Poin yang ketiga, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah si peneliti ingin melihat adanya pengaruh model pembelajaran take and give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS kelas 5 SD Al-Islah Rajeni. Yang keempat, tujuan penelitian. Pada skripsi ini, peneliti sudah mencantumkan tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas sasaran dari penelitian. Yang kelima, definisi operasional. Definisi operasional ini dicantumkan agar mempermudah dalam memahami dan mendalami dari judul yang sudah diangkat oleh si peneliti. Yang keenam, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian pada skripsi ini adalah peneliti ingin membuktikan adanya pengaruh model pembelajaran take and give terhadap hasil belajar siswa pada materi perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang kelas 5 SD Al-Islah Rejeni. Yang ketujuh, kajian teori. Pemaparan kajian teori bersifat deskriptif, berfokus pada topik dan lebih mengedepankan sumber rujukan yang terkini. Dari kajian teori yang dicantumkan oleh si peneliti sudah sangat jelas dan sistematis, serta mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya.
Yang kedelapan, pendekatan penelitian. Pada skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Yang kesembilan, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian through experimental design dengan bentuk post-test, only control design, dan menggunakan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ke-10, populasi dan sampel. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 5 dengan kelas 5A sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 18 siswa dan kelas 5B sebagai kelas kontrol yang berjumlah 18 siswa. Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sampel random sampling. Yang ke-11, data dan sumber data yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah diambil langsung dari subjek penelitian, peneliti yakni siswa kelas 5 SD Al-Islah Rejeni. Yang ke-12, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode tes, yaitu dengan memberikan post-test. Yang ke-13, instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam bentuk soal pilihan ganda. Yang ke-14, teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan adalah rumus statistik dengan cara manual, yakni menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, dan uji tingkat pengaruh. Yang ke-15, pembahasan. Dalam skripsi ini mencantumkan adanya sistematika pembahasan. Di dalamnya termuat urutan-urutan yang sangat sistematika diurutkan dari bab 1 sampai bab yang ke-5. Selanjutnya hasil dari analisis skripsi yang kedua yang berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 pada Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar Negeri 68 Kota Bengkulu tahun 2020. Adapun poin-poin yang termuat dalam skripsi ini adalah poin yang pertama yaitu judul. Dengan judul yang dicantumkan oleh si peneliti sudah sangat jelas dalam menggambarkan penelitian yang akan dilaksanakan. Pada judul tersebut juga sudah tertulis kemana dan apa yang akan peneliti lakukan untuk kedepannya. Yang kedua, paparan latar belakang masalah. Penelitian memaparkan latar belakang mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Juga memaparkan terkait teori maupun temuan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang akan diangkat oleh si peneliti. Ketiga, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah si peneliti ingin melihat adanya pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar Negeri 68 Kota Bengkulu. Yang keempat, tujuan penelitian pada skripsi ini, si peneliti sudah mencantumkan tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini adalah upaya untuk mengidentifikasikan dengan jelas sasaran dari penelitian. Yang kelima, hipotesis penelitian. Pada skripsi ini adalah peneliti ingin membuktikan adanya pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 68 Kota Bengkulu. Yang keenam, pendekatan penelitian. Pada skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Yang ketujuh, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian ex post facto. Adalah penelitian yang melakukan penyelidikan secara empiris dan sistematik, di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas atau independen variabel, karena fenomena sukar dimanipulasi. Yang kedelapan, alur pelaksanaan penelitian. Di dalam skripsi ini mencantumkan adanya tempat dan waktu penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 68 Kota Bengkulu di kelas 5A dan 5B. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan
pada tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020. Yang ke-9, populasi dan sampel. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 5A dan 5B, Sekolah Dasar 68 Kota Bengkulu. Pada penelitian ini, sampelnya diambil dari objek populasi yaitu kelas 5A berjumlah 27 siswa dan 5B berjumlah 31 siswa. Yang ke-10, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi yang dilakukan yaitu untuk memperoleh data yang dikontrol validitas dan reliabilitas. Yang ke-11, instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel penelitian yang memuat variabel bebas atau independent variabel dan variabel terikat dependent variabel. Yang ke-12, teknik analisis. Data dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis UGT. Ini untuk mengetahui signifikasi variabel independen X terhadap variabel dependen Y secara individual. Selanjutnya analisis skripsi yang ketiga dengan judul pengaruh model pembelajaran Kalkinstik terhadap hasil belajar mata pelajaran matematika di SDN Bengatayu Wetan 02 tahun 2021. Adapun poin-poin yang termuat di dalam skripsi ini yang sudah dianalisis sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah peneliti ingin melihat adanya pengaruh model pembelajaran Kalkinstik terhadap hasil belajar mata pelajaran matematika di SDN Bengatayu Wetan 02. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, jenis penelitian. Adapun jenis pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian eksperimen, di mana menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi yang diambil adalah objek penelitian seluruh siswa kelas 5A yang akan dijadikan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang berada di SDN Bengatayu Wetan 02, Semarang. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pretest dan post-test. Dokumentasi pula merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Yang keenam, instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yaitu dengan memberikan soal-soal berbentuk objektif. Yang ketujuh, deskripsi hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti sudah menuliskan deskripsi hasil penelitiannya, di mana peneliti yang diperoleh menggambarkan penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya tahap yang terakhir, yaitu bab 3, penutupan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dari 3 skripsi, penelitian kuantitatif ini dapat disimpulkan bahwa setiap dari masing-masing ketiga skripsi ini memiliki kekurangan dan kelebihannya, baik dari kelengkapan dan kekurangan komponen maupun hasil penjelasan dan bukti dari ketiga penelitian kuantitatif yang telah penulis analisis. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang ada dalam hasil analisis ketiga skripsi ini. Namun, dengan hasil analisis yang sudah dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Demikianlah presentasi dari saya berdasarkan makalah tentang analisis skripsi yang berjudul penelitian kuantitatif.
Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.